Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita mulai, warahmatullahi kita berdoa wabarakatuh. terlebih dahulu. Sudah dipersilakan. Sudah selesai. Yang insya Allah untuk siang hari ini karena saya ajukan hari ini ya. Mungkin besok kalau misal besok kan libur ya, tapi kita tetap ada kuliah ya. Karena kita harus mengejar materi yang masih banyak materinya kan ya. Dan kita hanya diberi waktu 5 minggu ya untuk mengejar 7 materi. Ya. Jadinya kalau besok misal saya ada slot waktu, dan kita ada tambahan kelas ya. Ini kalau saya rapel sore ini kayaknya waktunya terlalu lama nanti ya, terlalu panjang. Ya. Coba besok aja ya. Paling nanti nggak terlalu lama ini. Jadi nanti sedikit materi, kemudian nanti dilanjutkan sama tugas saja. Ya. Jadinya lebih ke praktis nanti, praktek. Kemudian untuk yang materi yang selanjutnya coba besok ya. Besok. Nanti saya kabari lagi. Oke, ini masih tentang penerapan integral yang kalau kemarin minggu sebelumnya ya, kita mempelajari tentang 2 dimensi ya. Jadi intinya untuk penerapan luas itu dia untuk integral itu kaitannya dengan penerapan luas ya. Kalau turunan kemarin kaitannya dengan garis singgung ya, mencari gradiennya ya atau garis miring dari suatu kurva gitu ya. Nah, untuk yang integral lebih ke pencarian luas ya. Luas kalau jadi ada hubungannya antara luas dengan volume ya. Luas itu ya volume itu ya turunan dari luas ya. Jadi luas itu bisa diproyeksikan lagi menjadi volume ya. Misal contoh kayak gini ya. Ini saya punya kotak misalkan ya. Kotak ini kan luas ya, 2 dimensi. Nah, kalau saya drag ya, saya geser gini ya. Ya, ini saya kalikan dengan suatu panjang gitu ya. Nah, ini kan jadi suatu apa ini? Balok ya kan. Suatu balok. Ya, awalnya hanya 2 dimensi ya, dan saya tarik gini ya. Dikalikan dengan suatu panjang gitu akan menjadi suatu balok. Jadi seperti itu. Nah, itu ada penerapannya juga nanti di integral. Jadi integral ya hanya tentang luas tapi juga bisa ke volume ya. Ini kemarin sudah paham konsep luas kita kemarin ya. Ya dikerjakan belum tugasnya ini? Tugas 61 ini. Nanti dikerjakan sekalian ya, sekalian dengan materi yang ini ya. Nanti dikumpulkan. Ini soalnya kalau kayak gini harus praktek ya. Oke, tentang benda pejal ya. Jadi untuk benda pejal sendiri itu jadi tulisannya lempeng, cakram, cincin ya. Maksudnya lempeng, cakram, cincin itu dia lebih ke unit volumenya ya. Kalau kemarin unit luas ya, 1 unit luas itu kan dia apa kemarin berkatanya? Dengan menggunakan poligon kan ya. Poligonnya dia berubah rectangular ya kan, persegi panjang dia. Ini kan persegi panjang dia di sini ya. Jadi di sini persegi panjang dia. Jadi penerapannya menggunakan ya unit luasnya persegi panjang. Kan dia kan alas kali tinggi kan ya. Alasnya tadi delta X ya. Delta S kemudian panjangnya dia adalah Y-nya ini ya. Y-nya apa Y-nya? Y-nya adalah fungsi dari X yaitu 2X min X kuadrat min X pangkat 4 ya, seperti itu. Ini adalah pendekatan poligon. Poligonnya adalah rectangular ya, atau persegi panjang ya. Atau segi 4. Nah, untuk volume nanti kita pendekatannya menggunakan lempeng ya, cakram dan cincin ya. Apa itu? Kita lihat di sini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ketika kita ada punya suatu luas ya, ini luasnya A kan ya. Ya kan? Inti dari base-nya itu ya namanya volume atau apa volume? Volume yang paling simpel ya ini, volume adalah alas kali tinggi, ya kan? Volume adalah alas kali tinggi. Ya kan? Itu volume. Ya, kecuali kalau kayak bola ya, bola kemudian kerucut, nah itu beda lagi. Yang tapi bentuk-bentuk seperti balok, kemudian silinder, ya kan? Kemudian silinder dengan ada lubangnya dalamnya, ya. Itu biasanya dia alas kali tinggi. Tapi kalau kayak bola, kemudian kerucut, dia beda lagi ya. Tapi paling enggak ini.
Ya, ini yang jadi kita patokan ya. Kalau patokan dari apa namanya, prinsip integral dalam mencari luas kemarin kan apa? Yang luas itu, delta X kali tingginya kan ya, alas kali tinggi, ya kan. Nah, kalau ini harus jadikan konsep ya. Jadi luas alas kalikan dengan tingginya. Jadi A kalikan dengan tinggi. Ya, A kalikan dengan tinggi. Ini adalah volumenya. Ini akan kita pakai nanti. Ya. Oke, jadi contoh gambar satu ini ya. Dia ada apa namanya, balok. Balok ya awalnya apa? Ya besi panjang seperti ini. Ya, kemudian ditarik ke atas. Lihat dia ditarik, ya kan? Ditarik menjadi suatu ini benda pejal ya ini ya. Ini kalian bayangkan sebagai benda pejal ya. Jadi satuan luas ya. Kalau kalian kalikan tingginya, berarti kan kayak ditumpuk layer by layer kan ya. Benar nggak? Ya, sampai mencapai ketinggian H. Itu akan menjadi suatu volume benda pejal. Ini benda pejal ya, bukan berongga. Nah, di sini kita ngomongin masalah volume benda pejal ya. Ya namanya volume ya benda pejal mesti ya. Kalau benda-benda berongga itu bukan volume. Apa itu biasanya? Kalau saya ngomong ada suatu 3D ya, 3 dimensi tapi dia berongga. Ya, itu apa namanya? Itu bukan volume namanya. Apa? Yang kita cari misal kita cari bola ya, bola. Ya kan bola basket, bola sepak, itu kan dia kan berongga dalamnya. Itu kalau kita hitung itu kita menghitung apanya itu? Luas itu sebenarnya ya. Luas apa? Luas selimut kan itu kan ya. Luas selimutnya kan ya, bukan volumenya. Kalau volume ya dalamnya itu ikut dihitung. Ya. Dalamnya ikut dihitung kayak tolak peluru ya kan. Nah, itu baru dalamnya ikut dihitung dia. Jadi kalau kayak bola apa basket itu bukan volume. Ya, dia lebih ke luas selimutnya, ya luas bolanya itu. Ya. Nah, di sini kita ngomong volume ya. Volume ya dia ya benda pejal dia ada isinya. Ya kan? Bahasa Indonesia dari volume kan ya isi kan ya. Nah, berarti ya benda pejal itu. Nah, kalau kita lihat di sini kayak misalkan ini, nanti konsepnya kita harus tahu dulu ini luasnya berapa, luasnya itu apa gitu. Ya, jadi kita tahu luasnya dulu dan kalikan dengan tinggi. Nah, setelah luas, balok ini, ya kan, balok berarti luasnya dalam bentuk apa? Segi empat, ya kan. Kalau silinder, dia luas alasnya dalam bentuk apa dia? Hmm? Lingkaran. Lingkaran, ya. Lingkaran ditarik ya sebesar H. Nah, kalau misal seperti ini kayak apa nih? Katakan donat gitu kan ya. Ini apa namanya? Alasnya juga seperti ini dia ya, berupa donat ya. Yang kemudian ditarik ke atas. Kemudian ini bentuknya enggak teratur ini dan ditarik ke atas. Jadi seperti itu dia. Ya. Alas kali tinggi. Jadi ini kita fokus yang ke sini. Ya. Bukan yang ke kerucut, bukan juga kerucut nanti bisa juga kerucut. Ya, coba kita lihat nanti. Ada juga yang kerucut. Ya, sama halnya dengan luas ya. Ketika luas kemarin kita iris ya kan. Kan kemarin kan konsepnya langkahnya kan iris ya kan dan hampiri ya kan kemudian diintegralkan ya kan. Iris, hampiri, integralkan. Iris jadi iris. Yang kita iris. Ya sama juga dengan luas kita iris di sini. Yang kita iris. Nah, iris ya namanya jadi kan berarti kan ada tebalnya kan ya. Tebalnya di sini apa? Tebalnya juga sama di sini. Kalau kita mengiris secara vertikal ya, berarti tegak lurus terhadap sumbu X ya seperti ini ya, vertikal ya. Maka deltanya apa tebalnya di sini? Tebalnya apa tebalnya? Delta Y. Kok delta Y? Delta X ya ini. Ya. Ya, delta X ini ya. Jadi kalian lihat konsepnya lihat ini, lihat dari diagram Cartesius ya. Ketika ini ada apa namanya? Suatu volume tertentu ya, satu benda ya, 3D 3 dimensi kalian potong. Nah, tebalnya itu terhadap apa? Ya, terhadap sumbu X kan ya. Berarti ya delta X. Kalau motongnya seperti ini, nah tebalnya terhadap sumbu apa ini? Kan sumbu Y. Ya, sumbu Y berarti delta Y. Delta Y. Konsepnya sama nanti ya. Jadi di sini adalah delta X. Ini adalah dikatakan sebagai apa? Tingginya nanti ya. Delta X sebagai tingginya. Tadi V itu apa V? A kali H ya kan. Berarti H itu ya delta X kemudian di apa namanya? Ditumpuk-tumpuk gitu. Ya. Ini kita ngomong masalah unit volume ya ini. Ya, unit volumenya.
Nah, di sini delta VI-nya seperti halnya delta AI yang kemarin ya. Delta VI apa? Delta VI ya A, ya. A ini fungsi dari X, ya. Dikalikan dengan tebalnya. Nah, ini AX ini, ya. AX. A fungsi dari X. Jadi seperti halnya dengan yang kemarin kan untuk apa namanya, luas apa luas? Luas kan integral, ya kan? Dari A sampai B misalnya. Batasnya batas apa? Batas X. Gini, kalau integralnya adalah pakai dx ya, artinya tebalnya adalah delta x, maka fungsinya ya mau kita integralkan juga dalam bentuk fungsi x ya. Batas integralnya juga dalam x. Ya. Ini juga demikian. Ketika kita ngomong masalah tebalnya dalam bentuk delta x, ya kan, tebalnya delta x, maka nanti kan untuk integralnya berarti kan dx ya, integral dx. Nah, maka fungsinya, nah kalau kemarin adalah fungsi tinggi ya, fungsi garis ya, Y sama dengan Fs, dan kalau di sini adalah fungsi luas. A ya fungsi dari luas. Ini juga X ya fungsinya. Fungsi juga fungsi X. Nanti batasnya juga batas X. Nanti ini batasnya. Nah, ini batasnya batas X. Jadi konsepnya sama dengan luas ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau tebalnya ya irisannya adalah delta X, dx, kemudian menjadi delta X menjadi dx ya. Integral dx, maka persamaan luasnya juga harus dalam bentuk persamaan X. Batasnya juga batas, ini batasnya sumbu X ini. Ini sumbu X. Ya. A sampai B. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita iris menjadi lempeng-lempeng tipis. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya slab. Ya. Ini slab pakai B ya, bukan pakai P ya. Kan beda ya kalau pakai P. Kalau pakai P apa? Nampar. Tampar. Ya. Jadi bukan tamparan tipis ya. Ini slab. Ya. Slab pakai B. Jadi kalau teknik kimia kan banyak kan handbooknya kan bahasa Inggris ya. Jadi kalian coba sering-sering familiar ya. Kelas lab itu banyak itu kalau di buku kayak Ginkgoplis gitu, perpindahan tanah, perpindahan massa, gitu, slab. Jadi dipotong ya, diiris-iris ya, menjadi lempeng-lempeng tipis. Nah, lempeng tipisnya ini kita apa namanya unit volumenya tadi. Seperti halnya kemarin yang ini, ya kan, yang luas. Luas dia kan konsepnya apa? Delta X-nya menuju ke 0 kan ya. Ya kan? Delta X-nya menuju ke 0. Ya, artinya tadi potongannya itu sangat tipis sekali. Delta X-nya menuju ke 0 atau juga dengan kata lain N-nya menuju tak hingga. Kan kalau kita potong kecil-kecil tipis itu banyak nanti kan ya menuju tak hingga. Ya, dan juga delta X-nya menuju ke 0. Ini juga sama ya. Kalau delta X-nya menuju ke 0 ya, jadi kita potong iris-iris, ya, jadi lempeng apa namanya? Lempengnya lempeng tipis ini. Ya. Jadi lempengannya tuh lempengnya sangat tipis sekali. Kita iris, jadi kayak roti gitu dan diiris. Ya roti iris gitu kan. Atau apa namanya keju diiris gitu. Nah, kalau di sana tipis berdekati 0, nanti konsepnya jadi konsep integral. Ya, ini menjadi konsep integral nanti. Nah, ini awalnya ini tadi kan ya. Total V-nya apa? Total V-nya ya semuanya digabungkan semua sigma, ya kan? I sama dengan 1 sampai N. Jadi semua yang kita iris tadi kita jumlahkan semua. Jadi kan dari lempeng pertama sampai lempeng terakhir ya kan, sampai lempeng N. Nah, kalau N-nya ini menuju tak hingga, otomatis kan delta X-nya menuju ke 0. Ya kan? Nah, ketika delta X-nya menuju ke 0, nah ini, dia berubah menjadi dx. Kalau delta X-nya menuju ke 0, ya, norma partisi. Ya, norma partisi itu delta X-nya. Ya, norma partisi itu delta X-nya. Ya. Artinya irisannya itu. Ini kalau menuju ke 0, nah maka dia menggunakan konsep limit ya. Limit delta X menuju ke 0, dia menjadi integral. Awalnya delta X menjadi dx. Awalnya dia diskrit, ini namanya diskrit ya, delta X diskrit. Ya. Dia menjadi kontinu, integral. Integral itu kontinu sifatnya dia. Integral itu kontinu. Awalnya diskrit menjadi kontinu. Nah, kemudian di sini integralnya apa? Nah, tadi kan A kalikan dengan tingginya. Ini sebagai tingginya, kemudian ini sebagai luasnya. Kan? Integral batasnya apa? Batasnya juga X ini, A sama B ini X. Ya. Loh, Pak, ini tadi kan katanya tinggi. Kalau dx kan dia cuma satu irisan, ya kan? Nah, coba dilihat. Kalau dia batasnya A sampai B, ini berarti kan ini semua kan ya?
Benar nggak? Ini semuanya kan ya, dari A sampai B. Berarti kan tingginya istilahnya. Jadi alasnya kali tingginya, alasnya ini. Mungkin kalau kayak benda-benda yang kita apa namanya kita ketahui ya kayak balok, kemudian 5/4 atau silinder, kita kan tahu kan ya. Ada rumus jadinya kan ya. Rumusnya ya kalau silinder apa berarti rumusnya? Pi r kuadrat kali tinggi ya kan. Rumus silinder kan ya alas kali tinggi. Alasnya lingkaran berarti pi r kuadrat, tingginya ya pi r kuadrat kali tinggi. Kalau balok, balok apa balok rumusnya? Ya udah apa namanya? Sisinya dikalikan semua kan ya. Sisi kali sisi dapat. Nah, tapi kalau kayak gini gimana cara ngitung? Ada rumus jadi untuk menghitung volume ini? Nggak ada kan ya? Nah, di sini kita menggunakan prinsip integral tadi. Ya. Jadi di sini tadi A luas kalikan delta X. Luasnya itu adalah fungsi dari X. Di sini kan dia akan berubah di sini. Ya. Kalau yang tadi ya, luas kayak ini kan dia luas alasnya kan konstan ya kan? Benar nggak ini? Ini kan luasnya konstan semua ini. Di semua level ya, di semua ketinggian luasnya konstan. Ini juga demikian, luasnya konstan. Ini juga demikian, luasnya konstan. Ya. Kalau di sini luasnya nggak konstan di sini dia. Luasnya adalah fungsi dari X dia. Ya, fungsi dari X. Maka di sini luasnya fungsi dari X. Kemudian dikalikan dengan tabelnya. Ya, intinya kan yang namanya luas kan apa? Kalau saya punya ini, ya kan? Tadi ini kan irisannya ya, irisan dari suatu benda ke dimensi. Tadi kan luas, ya kan? Dikalikan dengan tabelnya kan ya. Luas dengan tebal. Awalnya tadi tinggi menjadi tebal sekarang. Luas kali tebal. Ya kan luas kali tebal. Jadi itu. Itu adalah unit volumenya. Ya unit volumenya tadi. Kemudian dijumlahkan semua, dia menjadi prinsip menjadikan integral dia. Integral dari apa namanya AX dx ya dengan batasnya A sampai B. Kalau ada pertanyaan langsung ya silakan ya. Sampai sini jelas ya? Oke ya jelas ya sampai sini ya. Kita Insya Allah, lanjut. Pak. Nah tadi ada metodenya metode apa lagi tadi? Ada metode lempeng, cakram, sama cincin. Itu kadang gini, kadang saya agak ambigu gitu ya istilah lempeng, cakram, cincin itu artinya seperti apa. Kalau yang jelas cincin itu jelas ya. Cincin itu ya dia kan kayak donat gitu ya, namanya cincin kan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tadi ya, rumus awalnya nih ya, apa namanya, rumus umumnya ya. Rumus sama dengan integral dari AX ya, fungsi A ya. Jadi A fungsi dari X ya, dx. Batasnya apa? A sampai B. Ini juga berlaku kalau irisannya tadi dia delta Y ya. Kalau irisannya nanti apa horizontal ya melintang gitu ya, di atas melintang terhadap sumbu apa sumbu Y gitu berarti DY. Ya A-nya juga fungsi dari Y. Ya, batasnya juga batas A sampai B juga batasnya batas Y. Ya. Jadi Y sama dengan A, Y sama dengan B. Gitu. Sekarang metode cakram ya. Nah ini yang kemarin saya coba apa namanya kalian bayangkan ya. Ketika saya punya ini, kemudian saya puter, jadinya apa gitu. Maksudnya kayak gini ya. Saya punya setengah lingkaran nih, ya kan setengah lingkaran kan ya. Kemudian saya putar, ya. Saya putar gitu. 360 derajat. Dapatnya apa kalian? Bola. Lingkaran. Hah? Lingkaran. Bola. Bola ya, bola. Bola. Bolanya bola pejal ya. Ya kan? Artinya kan ini suatu apa namanya? Setengah lingkaran kan ya, setengah lingkaran kemudian saya putar. Berarti kan dia apa namanya? Apa ya? Jadi nggak hanya ininya aja. Kalau jadi bolanya di bola pejal ya. Jadi bukan hanya kayak bola bola basket, bola sepak gitu. Kalau bola sepak saya hanya ini aja. Ya, saya punya apa namanya busur gitu, ya, setengah lingkaran gini. Kemudian saya putar. Ya. Bener nggak? Kalian punya bayangan nggak? Putar. Ya. Kalau saya putar dapatnya kayak gitu. Tapi kalau ininya dia luas, ya suatu luasan gitu ya. Ini ada luasnya ini kan ya. Luasnya kemudian saya putar. Ya. Jadi dia mengcover semua area itu. Ya. Jadinya adalah bola, bolanya adalah bola pejal. Ya, bolanya adalah bola pejal. Ya. Ini disebut sebagai benda putar. Ya. Jadi nanti konsepnya nanti
kayak seperti ini semua ya. Jadi misalkan ada luas ya setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X. Nah, dapatnya apa? Bola. Kemudian ada kalau semisal saya punya seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran, kemudian diputar terhadap sumbu Y. Dapatnya apa kira-kira gambarnya? Bayangin, coba bayangin. Dapatnya apa dapatnya? Setengah lingkaran di kuadran 1, ya, dan diputar terhadap sumbu Y. Harus cepat bayangin nih engineer. Nah, ini tak gambarin ini sini, tak gambarin nih. Nah, kita terhadap sumbu Y. Mutarnya terserah, ya. Clockwise atau counter clockwise, nggak masalah, sama aja dia. Diputar terhadap sumbu Y, jadi sumbunya berputar. Gitu. Dapatnya apa itu? Dapatnya 360 derajat ya muternya ya. Dapatnya apa? Kayak apa? Dapatnya apa? Dapatnya? Dapatnya setengah bola dia. Bener nggak? Ya, Kita benar. bayangin, nah, kayak gini Iya, nanti iya, Pak. dapatnya. Iya, betul. Dapatnya kayak gini nanti. Ya kayak apem Iya. gitu loh. Ya tentu itu dia Itu setengah pusat. bola. Nah, ini setengah lingkaran dia. Jadi ini kayak saya putar nih, putar gini. Gitu. Ya bayangin ya. Ya coba nanti di contoh soalnya, Pak. Bisa, Pak. Terus ini misalkan saya punya segitiga nih, segitiga. Coba kalian lihat yang diarsir ya, sama grey ya, yang warna apa namanya, perak ini ya, warna perak ini. Ini saya kalau saya putar terhadap sumbu X, jadinya apa itu jadinya? Bentuknya apa bentuknya? Saya punya segitiga nih, ini. Saya putar terhadap sumbu X. Namanya muter berarti muter ya, jadi 360 derajat ya. Jadi dia muter dari titik, ya kemudian dia kembali lagi ke titik yang awal. Namanya muter. Ya. Dapatnya apa dapatnya itu? Bangunan kerucut. Ya. Dan bayangin ya kerucut itu ya kan. Nah, bahkan saya punya, misalkan ini ya, di sini ada apa namanya sumbu, ya sumbu Y, ya kan, sumbu Y. Kemudian ada suatu lingkaran, ya, suatu lingkaran. Ini kan diagram kartesius berarti kan, ya 2 dimensi kan ya suatu lingkaran. Dulu kalian pernah apa mempelajari lingkaran sudah ya mempelajari lingkaran ya. Lingkaran, oke, lingkaran ya. Nah lingkaran ini ya ini kan diagram apa? Misalkan dia di koordinat kartesius ya. Ini X yang sini Y. Ya. Ada suatu lingkaran, ya kan? Nah lingkaran ini diputar terhadap sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y, muter dia, muter. Jadinya apa jadinya itu? Cincin. Cincin ya atau donat ya kan kayak donat gitu kan ya cincin ya. Jadi seperti itu jadinya cincin ini ya. Paham ya? Jadi ketika diputar dia putar dia berputar ya berputar. Ini pejal ini ya. Jadi ini kayak donat gitu jadi ada isinya bukan kopong gitu ya. Kalau saya ininya kayak cincin seperti ini ya lingkaran ya. Tapi lingkarannya nggak ada ininya nggak ada luasnya. Jadi kayak cincin gitu aja ya kayak cincin gitu ya cincin ya kan. Jadi dia hanya ada ketebalannya aja, jadi nggak punya luas. Kalau ini benar-benar lempeng, ya, namanya kayak gini, misalkan saya putar nih, nah ini jadinya donat. Tapi kalau ininya cuma ini aja ya, dalamnya ini nggak ada, cuma cincin gitu. Kalau saya putar dapatnya apa? Ya, dapatnya sama kayak gini, cuma dia nggak ada dalamnya, ya. Bukan benda pejal, tapi berongga dia. Ya, ada rongganya dalamnya. Ya. Contohnya kayak apa? Kayak kamu tahu pelampung kan ya, ban pelampung itu loh. Nah, kayak gitu dia kan ya. Dalamnya kan kopong dia. Nah, kan bisa bedain kan ya antara donat dengan pelampung ya. Ban pelampung itu loh. Tahu ya? Yang bisa disewa-sewakan itu di kolam renang atau di waterboom gitu. Yang bentuknya kayak ban itu. Ya ban ya. Ya ban kayak ban apa ban dalam motor kalian itu. Ini kan ini. Cincin kan diputar dapatnya kayak gini. Ban.
Jadi kalau ini dia punya luas ya, punya luas itu, kemudian kalian putar dapatnya donat. Tuh. Sudah bisa bayangin ya? Kalau belum bisa nanti sulit. Sudah ya, sudah punya gambaran ya, buat kita ya. Nah, sekarang nomor 1 nih. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R, ya. Oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Nah, Y sama dengan akar X. Tipikal soalnya itu kayak gini tipikalnya ya. Jadi hanya ditentukan ini aja. Ya, sumbu X, kemudian ya, jadi nanti nggak ada gambarnya. Ya, jadi kalian dalam antisipasi nggak ada gambarnya. Mungkin ada soal yang ada gambarnya, ada juga soal yang nggak ada gambarnya. Jadi kalian harus bisa memprediksi. Ini kan gampang kan ya? Ya kan? Kemudian garis X sama dengan 4, kemudian diputar mengelilingi sumbu X. Nah, harus bisa bayangin. Nah, kalau semisal tadi ya, semisal dia nggak ada gambarnya ya, jadi kalian tinggal, ya kalian gambar kurvanya dulu, ya kan? Garis X, Y, ya X, Y gitu, garis X sama Y, ya, sumbu X sama sumbu Y, kemudian kalian tes ya, Y sama dengan akar X, berarti 0, 1, 2 gitu. Mungkin kalau akar 1 mungkin ada kan ya, 0, 0 ya kan, 1, 1. Kalau 2 sulit kan ya, mungkin 1 sama 4. Ya berarti sini misalkan 0 ya, kemudian 1, kemudian 4. Ya, ini kalau 1 kan ya bisa ini. Berarti 0, 1, 4 misalkan. Nah, ini sudah dapat ini kalian ya. Sudah dapat paling enggak apa namanya? Garis. Ya, garisnya kayak gini misalkan. Oh, berarti agak melengkung gini, ya kan? Nah, jadi kan seperti ini garisnya, ya kan? Nah, ini kalau nggak ada gambarnya ya, kalau bisa pakai. Kemudian sumbu X ya, berarti dengan sumbu X nih. Sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 4. Oke, garis X sama dengan 4. Ingat ya, ini berarti X sama dengan 4. Ini apa? Ini 4. 4-nya apa? X. Ya, berarti X sama dengan 4. Ini garisnya. Ya, jadi kalau yang namanya garis X sama dengan 4 atau X sama dengan 2 itu dia garis tegak lurus. Ya, tegak lurus. Kalau Y sama dengan 4, berarti di sini nanti. Y sama dengan 4. Dia horizontal. Ya. Jadi jangan sampai salah ya. Garis X sama dengan 4 dia di sini. Salah itu namanya. Ini namanya Z. Ini daerahnya Z ini. Ini daerahnya X. X sama dengan 4 ya ini. Tapi Y sama dengan akar X, sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4. Dapat deh. Ya, dapat luasnya. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan benda pejal, ini kayak mengerjakan 2 kali ya. Jadi kalian mengerjakan dulu yang luasnya. Ya. Luasnya kalian kerjakan, kemudian dikalikan dengan tadi itu, tebalnya. Atau tingginya. Jadi 2 kali nanti. Nah, cuma di sini itu kalau tadi itu ya, step-stepnya seperti itu. Nanti kita bisa menghampiri dengan konsep yang lain. Kalau tadi kan ceritanya kan gitu ya, dicari dulu luasnya, ya kemudian dicari volumenya. Tapi di sini coba kita lihat ya. Jadi ini tadi ya, ini adalah konsep apa luasnya seperti ini dia. Jadi luasnya kayak gini. Maksudnya garisnya ya, garisnya jadi diagonalisasi oleh Y sama dengan akar X, kemudian di X sama dengan 4, kemudian sumbu X, ya, dapatnya kayak gini. Nah, oke. Sekarang diputar melalui sumbu X. Ya, diputar melalui sumbu X. Dapatnya apa? Dapatnya gitu. Gambarnya apa? Dapat gambar apa itu? Menyerupai apa? Menyerupai apa itu? Bisa dibayangin. Kira-kira ya menyerupai apa benda-benda di kehidupan kita sehari-hari? Roket. Roket ya. Jadi kayak hulunya kan ya, kepalanya kan ya, kepala roketnya bisa. Mirip Ya tumpeng, Pak. Tumpeng, oke, tumpeng. Biasanya kerucut deh. Lapar. Ya, ada juga tumpeng mungkin yang kayak gini. Mungkin kayak kepalanya peluru ya, balistik kan kayak gini kan ya, dia kan. Ya roket, peluru kayak gini. Ya bisa bayangin berarti kan ya. Nah, kalau kayak gini kan sulit ya, dia nggak ada rumus apa jadinya kan ya. Kalau dia kerucut atau silinder atau apa namanya dia bola mungkin ada rumus jadinya kan ya. Tapi kalau kayak gini nggak ada kan ya, nggak ada rumus yang jadi ya untuk menghitung volume ini. Terus bagaimana kita hampiri tadi iris, hampiri, integralkan. Konsepnya sama nanti. Iris, hampiri, integralkan. Iris.
Ini kalau ngirisnya, jadi intinya gini, ketika kalian mau mengiris, itu irisan kalian tuh harus apa namanya, istilahnya apa ya? Bentuknya tuh harus sama semua. Ini kalau saya iris secara vertikal, ini kan iris vertikal ya. Bentuknya apa nanti irisannya? Dalam bentuk apa dia? Bentuknya apa itu? Lempeng. Lempeng itu apa lempeng? Kalau 3 dimensi itu benda apa dia? Yang istilahnya tuh yang apa? Yang ini. Yang reguler. Ya kayak apa? Balok, kemudian kubus, apa? Ruang. Menyerupai apa itu? Benda apa? 3 dimensi. Lempeng. Saya nggak tahu. Ruang. Benda ruang. Kan. Ini tuh apa ini? Ini apa ini? Saya nggak tahu ini. Apa ini? Ayo. Koin, lempeng. Ya benar, itu yang dalam sehari-hari. Tapi yang kalau matematika itu apa dia? Bangunnya bangun apa? Silinder. Nah, itu ya mau saya dengar ya kan. Silinder itu kan. Ya kan, silinder kan ya. Ya, itu silinder ya. Jadi kalau kita iris ya dari ujung sini ya, dari apa namanya? Ujung sini sampai ujung sini nanti dia pendekatannya ya dia dalam bentuk silinder nanti. Lempeng, Pak. Ya itu memang lempeng, itu memang nggak koin ya, tapi dia bentuknya apa? Bentuknya silinder ya. Kalau silinder bisa kita hitung kan ya, volumenya. Ya kan? Volumenya bisa kita hitung. Volume silinder apa? Volume silinder. Volume silinder apa? Cara menghitung volume silinder apa? Luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya apa luas alasnya? PR kuadrat. PR kuadrat. Ya, PR kuadrat kali dengan tingginya. Nah, kalau di sini P-nya tetap ya, P kan dia konstanta, oke. R-nya, jari-jarinya apa jari-jarinya di sini? Kan PR kuadrat. R-nya berarti apa jari-jarinya di sini? Akar pi. Akar P, bukan. Akar X. Akar X ini. Ini kan jari-jarinya kan ya ini? Benar nggak ini? Ini jari-jari dari silinder kan ya? Ya kan, jari-jari dari silinder. Ini apa ini? Ini kan ini. Ya kan, ini kan ini. Dia. Nah ini. Ya, ini apa ini dia? Dia adalah Y sama dengan akar X. Ini kan Y dia sini. Benar nggak? Ini kan Y. Ya. Ini kan Y. Jadi ini kita pelan-pelan ya. Kita belajar dulu satu-satu ya. Jadi kita tadi iris, ya kan? Hampiri. Ya, hampirannya apa dia? Berupa apa? Dia berupa silinder. Ya, dia pakai ilmu silinder. Ya, PR kuadrat Pi. Nah, ini Pi. Nah, R-nya apa R-nya? R-nya apa di sini? Nah, R-nya ini. Ini apa ini? Ini akar X dia. Ya. Dia fungsi dari X kan ya. Ketika di sini R-nya mungkin 1 ya kan. Ketika di sini R-nya berapa di sini R-nya? Jari-jarinya berapa jari-jarinya di sini? Ada yang tahu? Berapa jari-jarinya? 2. 2 dari mana 2? Bagi. Akar 4. Akar 4 ya, bukan dibagi ya. Akar 4. Akar dari 4 2. Ya, Y-nya 2 kan, benar kan? Kalau di sini jari-jarinya 1, di sini jari-jarinya 2. Ya, dari mana ini akar X ini? Ini adalah jari-jarinya dia. Ya. Oke, PR kuadrat, berarti dikuadratkan. Ya, kemudian kalian tingginya apa di sini tingginya silindernya? Unit volumenya ini. Tingginya apa tingginya di sini? Ya. Tingginya apa tingginya di sini? Hah? Tingginya apa di sini? Kalian kalau cari silinder, jadi kalian kalau konsep tinggi itu kalian jangan bingung masalah tinggi kan yang panjang Pak, yang tinggi harus yang panjang Pak. Bukan ya, tinggi itu di sini tuh kayak gini misalkan. Misalnya saya punya lempeng nih, ini kan lempeng kan ya, koin ya kan. Saya punya koin nih, ini kebetulan ada koin nih, 500-an. Ada koin ya kan, koin. Luasnya ya mana luasnya? Luasnya kan ini, ya kan? Luasnya kan ini luasnya, ya kan? Tingginya apa tingginya? Ya tebalnya ini tingginya. Jadi konsep tinggi, tebal itu kalian jangan istilahnya apa ya, saklek gitu ya. Tinggi harusnya tinggi Pak gitu. Itu namanya tebal. Ya terserah lah. Pokoknya intinya yang namanya ini volume